Pemirsa, layanan lapor Mas Wapres yang dibuka Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka akankah konsisten dalam melayani aduan masyarakat? Kami bahas pada sore ini bersama narasumber. Sudah bergabung sambungan daring dengan Mas Hariko Wibawa Satria, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan RI. Dan juga sudah bergabung Mas Ahmad Khoirul Umam selaku Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sehat wabarakatuh. selalu. Keduanya saya mau Assalamualaikum ke warahmatullahi Mas Hari terlebih dahulu. Langsung saja Mas Hari, ini ide murni dari Mas Wapres atau bisikan dari bapaknya Pak Jokowi karena pernah juga melakukan hal yang sama ketika menjadi gubernur? Ya, terima kasih Mas Herano. Hmm. Di awal ini kami mengucapkan duka yang mendalam ya untuk saudara-saudara kita ya menjadi korban di tol ya. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati di musim hujan. Terima kasih pertanyaannya. Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden kita, Bapak Gibran, adalah sebuah kesatuan. Jadi, salah satu prinsip utama dalam pelayanan publik ini adalah harus terintegrasi. Jadi kami ulangi, salah satu prinsip utama dalam pelayanan publik harus terintegrasi atau dalam sebuah kesatuan layanan. Tidak terpisah, tidak parsial, tidak boleh parsial. Inovasi pelayanan publik harus terintegrasi. Nah, program Lapor Mas Wapres ini sudah terintegrasi dengan aplikasi lapor.go.id. Jadi, ini semacam sistem pengelolaan pelayanan pengaduan nasional. Jadi laporan masyarakat, saudara-saudara kita melalui program Lapor Mas Wapres ini akan diteruskan kepada kementerian lembaga terkait. Misalnya masalah tanah itu akan diteruskan kepada Kementerian ATR BPN. Kemudian kalau ada masalah sosial akan diteruskan kepada Kementerian Sosial. Namun ada juga beberapa pengaduan dari saudara-saudara kita yang langsung diberikan solusi oleh Bapak Wapres, Bapak Gibran, seperti ada masalah terkait dengan ada seorang ibu yang ijazah anaknya yang bisa diambil karena masalah ekonomi. Jadi program ini merupakan ya salah satu program Lapor Mas Wapres ini merupakan salah satu cara dari pemerintahan Prabowo Gibran untuk mendengarkan secara langsung aspirasi dari saudara-saudara kita masyarakat Indonesia. Baik, ini kan layanan aduan masyarakat sebenarnya Pak Hari sudah ada ya lembaga yang mengatur hal tersebut. Sebut saja Ombudsman RI yang sudah berdiri melayani masyarakat untuk menerima aduan, termasuk juga KSP. Kantor Staf Kepresidenan juga sudah melakukan hal yang sama, tapi tidak berjalan baik. Bagaimana kemudian Istana bisa menjawab hal ini? Ya, segala saluran pengaduan yang sudah ada tetap berjalan dan semakin kita optimalkan, sekali lagi kami sampaikan, kata kuncinya adalah terintegrasi. Program Lapor Mas Wapres ini sudah terkoordinasi dan sudah berkoordinasi dengan KSP, dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan, dengan Kementerian Sekretariat Negara. Jadi itu dalam sebuah kesatuan layanan, terintegrasi untuk tidak terpisah. Jadi harapan, laporan, aduan dari saudara-saudara kita tentang masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah tanah, itu dicatat kemudian diteruskan pada kementerian lembaga terkait. Jadi ini sebuah kesatuan tidak terpisah. Jadi dalam sebuah sistem yang dikelola dengan sangat baik. Dan dibutuhkan tentunya interaksi langsung ya antara Bapak Wapres dengan masyarakat. Ya, sebagaimana juga Bapak Presiden Prabowo setelah pelantikan juga langsung mengecek ke Merauke terkait dengan swasembada pangan. Jadi kita sangat beruntung mempunyai dua orang pemimpin, Presiden dan Wakil Presiden yang sama-sama bergerak ke lapangan, tidak hanya menunggu di
belakang meja. Baik Pak Ari, artinya Pak Gibran, Mas Wapres sudah punya legacy begitu ya, SK yang akan diberikan Pak Prabowo kepada Mas Wapres untuk melakukan hal ini. Karena kalau kita lihat Pak, struktur pemerintahan, kementerian itu bertanggung jawab terhadap Presiden, Pak, kepada Presiden, bukan Wapres. Apakah SK ini ada nantinya? Kewenangan dari Wapres? Ya, ya. Hmm. Terima kasih Bapak Heranov. Hal ini sudah sangat jelas, sudah sangat terang benderang disampaikan langsung oleh Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran. Beliau mengatakan, Bapak Gibran mengatakan, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Hal itu disampaikan oleh Bapak Wapres, Pak Gibran, di hadapan seluruh kepala daerah, seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Intinya dalam hal ini sudah sangat jelas, Pak Gibran mengatakan tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo, dan tidak ada program lain selain program dari Presiden Prabowo. Oke Mas Ari, saya juga ingin membacakan komentar netizen di media sosial ketika Pak Wapres posting hal ini di media sosialnya, mendapat komentar dari netizen yang mengatakan aksi Kamisan yang digelar setiap hari Kamis di depan istana itu saja tidak mendapat respon dari bapaknya sendiri, Pak Jokowi, Presiden ke-7. Apalagi hal ini, akankah nanti aksi Kamisan akan direspon juga oleh Pak Wapres? Ya, Bapak Presiden dan Wakil Presiden sudah berkomitmen untuk mendengarkan, kemudian mengetahui tentang berbagai aspirasi dari masyarakat. Tentunya nanti ada diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, dan kita sangat bersyukur untuk pertama kalinya negara kita hari ini sudah mempunyai Kementerian HAM. Dan kita berharap ini salah satu terobosan baru dalam pemerintahan Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, dan Wapres kita, Pak Gibran. Kita harapkan penyelesaian berbagai masalah, tantangan terkait dengan hak asasi manusia, termasuk juga masalah-masalah sosial seperti kekerasan terhadap para saudara kita, para perempuan. Kemudian hak-hak asasi manusia lainnya dapat diselesaikan dengan baik. Oke, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, Anda apakah optimis dengan program ini? Apakah ini hanya gimmick saja atau konkret? Hal yang konkret untuk nantinya dijawab oleh Pak Wapres. Banyak aduan. Iya, Mas Heranov, apa yang dilakukan oleh Mas Wapres, Mas Gibran, saya pikir ini adalah bagian dari ikhtiar seorang Gibran Raka Buming Raka untuk tetap relevan sebagai wakil presiden. Karena bagaimanapun juga memang dalam konteks konstitusional, tupoksi atau tugas pokok dan fungsi atau tusi dari seorang wakil presiden memang sifatnya menjadi backup dari seorang presiden. Memang tidak ada satu tugas khusus yang kemudian assign kepada Wapres, kecuali memang ada semacam pembagian tugas yang disepakati bersama dengan presiden. Nah, sejauh ini tampaknya belum ada satu pembicaraan secara khusus yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo terkait dengan pembagian tugas, pembagian peran dengan Mas Wapres. Jadi dalam konteks ini kita bisa memaknai bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Wapres adalah bagian dari upaya supaya seorang Wapres bukan semata-mata menjadi ban serep yang kemudian cukup tinggal diam, tidak melakukan banyak hal, tetapi langkah ini menjadi bagian dari upaya dari Gibran misalnya untuk tetap relevan, untuk tetap bisa berperan, setidaknya dalam upaya untuk melakukan pemantauan kebijakan dan lain sebagainya. Meskipun memang tentu langkah-langkah ini memiliki implikasi politik dalam konteks tertentu, dalam konteks kebijakan publik misalnya. Hal ini memang bisa menjadi ruang bagi istana wakil presiden misalnya untuk memecah kebuntuan komunikasi dengan garis komando birokrasi yang seringkali rigid dan kaku. Tetapi di saat yang sama seolah ini bisa berpotensi disalahpahami misalnya sebagai upaya untuk menciptakan sebuah
ruang pemberitaan baru yang dalam konteks ini berpotensi kemudian disalahpahami, misalnya seolah ingin ada kepemimpinan ganda di dalam konteks ruang kebijakan di level pemerintahan. Baik. Tetapi saya pikir Mas Gibran juga paham bahwa wakil presiden memang tidak memiliki sebuah kewenangan khusus terkait dengan pengambilan keputusan strategis, tetapi kalau misal hal ini diikhtiarkan, diupayakan untuk melakukan afirmasi, percepatan, menjadi penyambung lidah rakyat kepada proses birokrasi yang seringkali berbelit, seringkali kaku, seringkali agak berliku, ya tentu ini perlu diapresiasi. Tetapi kita perlu ngecek sekali lagi apakah ini gimmick ataukah memang dijalankan secara profesional. Maka dalam waktu dekat ini kita masih mencermati, kita lihat dalam perkembangan let's say 6 bulan atau bahkan 1 tahun ke depan. Mas Heranov. Ya, kita harapkan memang ini akan umur panjang, konsisten begitu ya. Tidak ada potensi matahari kembar dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Kita sempat melihat ada dua matahari kembar antara Pak SBY dengan Pak JK untuk pemerintahan. Mas Umam, kemudian apakah ada potensi nanti Mas tumpang tindih birokrasi? Karena ini kan harus punya wewenang yang cukup kuat, punya SK dari Pak Prabowo kepada Mas Gibran, memberikan kuasa yang cukup kuat menerima aduan layanan masyarakat ini, Mas Umam? Ya, secara legal formal tentu dibutuhkan sebuah regulasi yang clear yang menjadi landasan dari langkah ini. Sehingga kemudian tidak ada sebuah fenomena overlap dalam konteks kewenangan, karena bagaimanapun juga tentu masing-masing lembaga juga memiliki sarana atau ruang untuk menyerap aspirasi dan juga masukan dari masyarakat. Memang harus ada sebaiknya memang bagaimana kemudian regulasi itu di-clearkan, bentuknya kita tidak tahu apakah kepres ataukah kemudian yang lain-lain, tetapi memang ini menjadi penting supaya kemudian tidak menjadi disalahpahami baik secara politik maupun secara teknokratis. Baik, saya langsung lempar ke Mas Hari. Mas Hari, bagaimana kemudian menjawab potensi overlapping tadi yang dikatakan oleh Mas Umam, apakah nanti ada kepres ya yang mengatur hal ini untuk kekuasaan Mas Gibran melayani masyarakat dalam program ini? Iya, terima kasih Pak Heranov, terima kasih Mas Khairul Umam. Segala potensi overlapping atau benturan dari berbagai program di lapangan itu sudah diantisipasi jauh-jauh hari oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Jadi sebelum semua menteri, anggota Kabinet Merah Putih, sebelum semuanya bekerja, sebelum semuanya datang ke kantornya masing-masing, semuanya telah dikumpulkan di Akademi Militer di Magelang. Di situ dibangun satu pemahaman bahwa kita ini satu tim, satu tubuh, semuanya saling mempengaruhi, dan alhamdulillah ya kita melihat dalam berbagai langkah-langkah strategis hari ini semuanya tidak ada kendala komunikasi, termasuk dalam pemberantasan judi online, kompak antara kejaksaan, kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital, termasuk dalam program lapor Mas Wapres ini sinkron apa yang disampaikan oleh Mas Gibran dan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Karena Bapak Presiden Prabowo juga berkali-kali mengatakan bahwa beliau salah satu yang tidak bisa dilihat oleh Pak Prabowo adalah penderitaan. Jadi Pak Prabowo mengatakan saya paling tidak bisa melihat penderitaan. Maka upaya-upaya melihat langsung masyarakat ini, mendengarkan langsung apakah masyarakat mengalami kesusahan, ini sangat sinkron yang seperti yang diinginkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Baik, artinya tetap ada kepres begitu ya? Saya tegaskan dulu. Mengenai hal itu, nanti kita menunggu apa yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Saat ini beliau sedang di luar negeri, tentu kita tidak bisa mendahului apa yang belum diputuskan dan disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Kami mohon maaf dalam hal ini, kami masih menunggu langkah selanjutnya dari Bapak Presiden. Ya, sudah mendapat restu tentunya dari Pak Prabowo ya, layanan ini, Pak Ari. Iya. Bapak Wapres kita, Bapak Gibran, tentu sama halnya akan menunggu arahan dan perintah selanjutnya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Oke,
Kemudian Mas Ari yang menjadi keraguan publik, banyak sekali para birokrat yang melakukan hal yang sama, ini bukan barang baru Pak. Banyak kepala daerah, para birokrat yang membuka layanan aduan masyarakat, tapi menjawab ke publiknya, kami tidak punya wewenang, tidak punya anggaran. Ini bagaimana nanti menjawab banyak sekali aduan negara Indonesia, negara besar Pak? Ya, Hmm. kami juga sudah membaca berbagai pernyataan netizen. Hmm. Ada yang mengatakan birokrasi kita lambat, Hmm. kemudian korupsi masih banyak dari pusat sampai di daerah. Kemudian ada beberapa ASN yang terlambat dalam bekerja. Hmm. Itu sangat kita akui. Artinya Pak Prabowo juga mengakui bahwa ada korupsi di Oke. pusat di daerah, ada yang masih bermalas-malasan, Hmm. ada yang masih menggunakan uang pribadi untuk keluar menggunakan uang negara untuk perjalanan dinas baik ke dalam maupun ke luar negeri. Ada orang-orang yang memang memanfaatkan uang negara untuk kepentingan pribadi. Itu sangat kita akui dan kita setuju dengan netizen. Baik. Pengakuan ini adalah syarat utama agar kita melakukan perbaikan. Jadi terima kasih atas kritik-kritiknya. Baik. Adapun mengenai aduan-aduan yang tidak ditindaklanjuti itu, Oke. tentu ini akan menjadi perhatian khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Oke, Pak Ari. Terima kasih. Pak Ari, ini kan tentu kalau masyarakat yang tinggal di Jakarta gampang sekali untuk datang ke Kebon Siri, Pak, ke Istana Wapres, mengadu ke Wapres langsung. Tapi kalau yang berada di Papua, di Makassar, dan sebagainya, di luar daerah Jakarta, tentu sulit, Pak. Jadi dibukalah hotline begitu ya, pengaduan via WhatsApp, media sosial, dan juga telepon begitu ya. Tapi apakah semuanya akan direspon? Iya, Pak Ari. salah satu semangat utama dari program Prabowo Gibran Lapor Mas Wapres ini adalah masyarakat berani melaporkan, berani mengadu. Tentu tidak semua hal akan mereka adukan kepada Lapor Mas Wapres. Di berbagai daerah juga sudah ada kepala daerah, organisasi perangkat daerah. Dan kita melihat masyarakat kita sudah sangat cerdas, tahu kalau masalah A kemudian diadukan ke saluran ini, mereka sudah sangat memahami. Tapi semangatnya adalah jangan ragu untuk melaporkan, karena Bapak Presiden Prabowo juga sudah mengatakan tidak ada yang kebal aturan. Tidak ada yang kebal aturan. Jadi kalau ada ASN, pejabat pemerintahan yang memang melakukan penyalahgunaan jabatan, sehingga pelayanan terlambat, ya tentu akan dilakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan peraturan. Karena sekali lagi tidak ada yang kebal aturan. Oke. Terakhir saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, Anda memprediksi ini umurnya berapa lama ya layanan masyarakat ini? Karena kalau kita belajar dari kasus sebelumnya sudah ada layanan aduan ke KSP, tapi hanya aduan, tidak ada eksekusi. Eksekusi justru malah bolanya ada di kementerian, Mas Umam. Ya, Mas Heranov, lama atau tidaknya sebuah inovasi kebijakan itu seringkali bergantung pada respon publik dan juga public trust. Tentu kita akan menunggu seberapa efektif kemudian sistem kerja yang akan dilakukan oleh mekanisme Lapor Mas Wapres ini. Dan tadi saya mencoba untuk menunggu sebenarnya informasi yang disampaikan oleh teman-teman di Istana Wapres, termasuk juga dari komunikasi Presiden ya. Perlu dijelaskan secara clear bagaimana sistem kerja, role modelnya seperti apa yang kemudian dijalankan dalam konteks ini. Misalnya kalau kita merujuk pada apa yang dilakukan oleh KPK, itu ada sistemnya. Misalnya laporan dalam 1 minggu atau maksimal 2 minggu misalnya, atau berapa kali 24 jam harus ada respon. Untuk bisa merespon itu harus ada tim yang kemudian memverifikasi di layer mana. Kemudian hal itu memungkinkan untuk ditindaklanjuti, memungkinkan untuk dicarikan solusi atau tidak. Karena kalau misal tidak diverifikasi, tidak kemudian difalsifikasi, itu berpotensi menjadi air bah informasi. Ada yang berisi, ada yang omong kosong juga gitu. Nah ini yang kemudian sistem kerja ini harus dikelirkan supaya masyarakat juga terinfo. Nah ini yang kemudian perlu dijelaskan kepada publik, karena kalau misal tidak, ini bisa menjadi treadmill effect. Jadi seolah sudah bekerja
luar biasa, tetapi impact-nya kemudian tidak begitu berdampak di masyarakat. Tentu Baik. kita bikin bekerja secara efektif ke depan. Baik, kita harapkan memang ada sistem kerja yang mengatur hal itu ya untuk merespon, karena tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Hari. Pak Hari, Ko Wibowo Satria, tenaga ahli utama kantor komunikasi kepresidenan, dan juga Mas Ahmad Khoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Terima kasih atas waktunya bersama Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.